Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cara Mudah, pada video ini admin Cara Mudah akan menjelaskan cara kita memperbaiki atau merubah redaksi deskripsi. Nah, misalkan ini di rapot, saya ambil contoh salah satu sekolah saja. Kita mau memperbaiki kata-kata, misalkan, nah ini yang di deskripsi untuk yang bagian bawah ya. Ini kan yang keunggulannya, ini yang perlu ditingkatkan. Misalkan di sini Ahmad Asyrofi membutuhkan bimbingan dalam. Nah, ini ada mampu menganalisis. Itu kayaknya janggal ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita cek dulu ini kejanggalan ini. Ini kan kompetensi harusnya di sini ya. Maka kita cek dulu di bagian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran tadi Al-Quran hadis. Nah, ini ada redaksi di sini, harusnya kata mampu ini tidak perlu ada. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus di sini. Ini karena redaksinya dari sini. Jadi di tujuan pembelajaran disarankan itu hurufnya kecil-kecil aja, depannya kecil seperti ini. Dan menggunakan kata operasional. Oke, kita cek lagi di rapotnya. Nah, di sini sudah bagus. Ahmad Asyrofi membutuhkan bimbingan dalam menganalisis. Nah, misalkan kita mau mengganti kata membutuhkan bimbingan, kita mau ganti misalkan perlu ditingkatkan, nah, atau perlu meningkatkan, atau perlu ditingkatkan dalam menganalisis isinya. Kita mau mengganti kata ininya, membutuhkan bimbingannya, membutuhkan bimbingan dalam. Karena kalau yang menganalisis isi ini kan, ini redaksi dari yang tadi, yang dari tujuan pembelajarannya, dari ini. Nah, jadi yang kata-kata yang kita mau rubah ini membutuhkan bimbingan dalam menganalisis. Misalkan kita mau ganti perlu meningkatkan, atau di sini diganti Ahmad Asyrofi perlu meningkatkan, perlu peningkatan dalam menganalisis, atau perlu belajar, atau apa ya, atau perlu ditingkatkan dalam menganalisis. Seperti itu misalkan ya. Dimana cara kita merubah kata-kata ininya, kata-kata deskripsi ini supaya sesuai dengan keinginan kita? Nah, caranya sobat, klik di bagian asesmen formatif. Asesmen formatif. Lalu pilih mapelnya. Nah, ini kan di sini dia. Redaksinya di sini. Tapi jangan langsung ini kan, kalau diklik ini tidak muncul nih. Cuma rumus seperti ini. Nah, caranya sobat tekan Ctrl F. Ctrl F atau pencarian seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu misalkan sobat mau mengganti yang membutuhkan bimbingan dalam, ini mau diganti. Ketik di sini. Membutuhkan bimbingan dalam. Nah, ini di mana sih tempatnya ini? Kita find ini. Kita find. Klik. Nah, langsung ditunjukkan tempatnya. Nah, ternyata dia berada dalam rumus ini. Membutuhkan dalam. Nah, sobat jangan dirubah satu-satu. Ini kan banyak nih. Ini banyak nih. Sampai ke bawah nih. Itu terlalu lama kalau dirubah satu-satu. Maka kita langsung rubahnya secara keseluruhan. Caranya bagaimana? Sobat klik yang replace. Nah, kata-kata membutuhkan bimbingan dalam, kita mau ganti apa? Misalkan kita mau mengganti dengan kata-kata
perlu ditingkatkan dalam, misalkan perlu ditingkatkan dalam. Nah, nanti kan dalam kompetensi, atau misalkan ini mau dalam konteks kompetensi tambahan begini, misalkan kompetensi, misalkan gitu ya, mau diganti seperti itu. Nah, ini sudah kita ketik seperti ini, baru kita klik yang replace all, yang ini kita klik. Nah, ini berarti telah ini sudah ditemukan 40 tempat, dan ini mau dirubah, yang membutuhkan bimbingan ini sudah diganti nih, perlu ditingkatkan dalam kompetensi. Nah, tinggal kita klik OK. Nah, baru kita close. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini, kita bisa menggeser ini. Nah, kita geser. Nah, ke sini. Maka kita bisa cek di sini, Ahmad Asyrofi perlu ditingkatkan dalam kompetensi menganalisis isi kandungan Quran Surah Ali Imran. Sesuai yang ini tadi. Nah, apakah di rapotnya juga berubah? Kita lihat di rapotnya. Nah, juga berubah. Nih, Ahmad Asyrofi perlu ditingkatkan dalam kompetensi menganalisis isi kandungan. Apakah siswa yang lain juga berubah? Ya, berubah. Karena tadi kan ada 40 yang gitu. Soalnya kan ini siswa kedua. Nih, Ahmad Fahrudin Elfat. Ahmad Fahrudin Elfat perlu ditingkatkan dalam kompetensi menganalisis isi kandungan. Jadi yang ini, yang atas ini, nilai yang diperoleh anak tertinggi, dan ini adalah nilai yang diperoleh terendah atau yang tidak tercapai KKTP-nya. Nah, untuk setting memunculkan ini sudah ada saya bahas di video sebelumnya. Tapi saya singgung sedikit di sini di asesmen ini. Nah, ini kalau mau memunculkan salah satu KKTP-nya harus ada yang dibikin 0. Kalau semuanya diisi 1, nah maka dia tidak muncul di sini karena tercapai semua. Ini kan deskripsi capaian terendah dalam raport. Meskipun di sini ada penjelasan kalau 1 itu KKTP-nya tidak tercapai, tapi ini kita berikan supaya anak itu masih bersemangat untuk belajar. Kita beri saja di kompetensi, meskipun nilainya 80, di sini ada 79, di sini ada 75, kan ini tuntas semua misalkan. Maka yang terendah itu kita kasih 0 supaya dia tahu bahwa inilah nilai terendah yang dia peroleh dalam kompetensi di rapotnya. Demikianlah sobat, cara merubah deskripsi. Dan terakhir, ini saya mau tunjukkan cara merapikan yang seperti ini. Kan tengahnya kosong. Nah, ini kita klik ini aja, yang ini. Nah, supaya dia terkumpul di tengah. Seperti ini, klik di tengahnya yang ini. Supaya dia terkumpul. Lebih bagus dia kosong antar tengah bawah dibandingkan yang bolong tengah begini. Nah, seperti ini. Nah, ini kosong karena belum ada nilainya, belum diinput nilainya. Nanti kalau sudah diinput ada nilainya dan deskripsinya. Ini yang nggak dipakai seperti ini, kita bisa klik, kemudian pilih hide, sembunyikan. Nah, seperti itu. Nah, termasuk yang ini, bisa kita klik aja begini. Nah, dirapikan. Seperti itu sobat cara merapikannya. Nah, terus yang bagian ini juga ekskul. Bagian ekskul ini kan kosong, misalkan ini enggak 5-5-nya, ini kita blok dari sini ya. Jangan di sini, bukan begini, tapi dari sini. Nah, kita klik kanan, klik hide. Nah, demikian juga kalau nanti tampilan rapotnya seperti ini, mau ditampilkan semua, blok dari sini. Baru kita tampilkan dengan unhide.
Nah, untuk yang semester 2-nya kan ada keterangannya, itu ada di sini. Ini kita kasih warna hitam. Nah, ini. Jadi ada pilihan di sini, nanti dia naik ke kelas berapa. Seperti itu. Kalau masih semester 1, ini kita kasih warna putih saja. Nah, sehingga masih kosong. Demikianlah sobat, semoga bermanfaat dan menambah pengalaman, pengetahuan bagaimana cara mengedit deskripsi pada rapot kurikulum merdeka serta penjelasan kenapa harus dibuat deskripsi dan merapikan deskripsinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.